Cewek ini dari lahir botak karena nggak ada bulu yang bisa tumbuh di badannya sampai akhirnya. Jadi guys, pada saat anak ini udah mau umur 4 tahun, ibunya itu merasa aneh karena rambutnya tuh nggak tumbuh-tumbuh juga. Akhirnya ibunya ini sangat membenci anaknya. Untungnya ayahnya ini sangat sayang sama dia kan. Nah pas mau masuk SD, ibunya ini nggak bolehin dia masuk sekolah karena katanya itu anak memalukan dan bisa merusak reputasi keluarganya. Tapi untungnya ayahnya sangat baik. Sebelum ke sekolah, ayahnya pakein dia wig, bulu mata dan juga alis palsu. Cewek ini pun kelihatan cantik banget. Nah dia punya sahabat bernama Charlotte kan. Dia ajak Charlotte ke rumah dia untuk kerja kelompok. Ibunya ngeliat si Charlotte terus bilang, "Aduh kamu cantik banget, seharusnya kamu yang jadi anakku." Tapi dia bilang udah nggak usah dengerin, ibuku emang aneh gitu. Sampai suatu hari mereka diundang ke suatu pesta. Di pesta itu ada cowok yang disukai sama si Charlotte. Tapi ternyata cowok itu malah suka sama cewek ini. Di situ si Charlotte langsung marah dan mengatakan, "Gak usah sok cantik deh. Aku tahu rahasiamu selama ini apa. Ibumu udah cerita semua." Dia dorong cewek ini ke kolam dan akhirnya semua orang bilang cewek ini kayak monster. Dan part 2. Cewek ini dari lahir botak karena nggak ada bulu yang bisa tumbuh di badannya. Nah setelah itu malah cowok yang suka dia tadi memarahi orang yang mengejeknya lalu menolong dia keluar dari kolam. Setelah itu cewek ini bilang dia malu dan juga sangat-sangat trauma. Pas cewek ini di rumah, dia juga nggak nyangka kalau sahabatnya bisa jahat kayak gitu. Dia pun udah nggak berani lagi pergi ke sekolah. Tapi lagi-lagi ayahnya memberikan semangat buat dia. Keesokan harinya dia sangat kaget karena ibunya akan mengangkat sahabatnya itu menjadi anak. Dia pun memutuskan untuk keluar dari rumah. Tapi pas di jalan dia ketemu dengan seorang cewek yang bener-bener mirip dengan dia karena mereka itu sama-sama botak. Ternyata itu adalah kakak cewek ini guys. Kakaknya cerita jika dulu ibunya meninggalkan dia bersama ayahnya karena dia botak dan menikahi ayah cewek ini demi uang dan juga kemewahan. Setelah itu cewek ini langsung pulang dan laporin ke ayahnya. Ayahnya benar-benar marah karena tahu istrinya sebelumnya pernah menikah dan meninggalkan anaknya demi uang dan juga perusahaan. Ayahnya pun langsung usir istrinya ini. Dan karena kakaknya tadi, akhirnya cewek ini udah berani kemana-mana nggak pakai wig. Dan sekarang semua orang pun mau berteman sama cewek ini guys. Tukang bakso ini kena azab karena pakai pesugihan tanah kuburan sampai akhirnya. Jadi Pak Iman ini orangnya nggak ramah sekali sama pelanggannya karena dia ngerasa walaupun dia kayak gitu tetap aja pelanggannya banyak yang ngantri. Sampai suatu hari dia udah buka dari pagi sampai sore tapi jualnya nggak laku-laku, sepi banget. Nah tiba-tiba ada satu orang yang mau beli baksonya dia. Tapi bukannya bersyukur, Pak Iman ini malah ngata-ngatain si pelanggan itu. Malah dia ngusir pelanggan itu dan bilang, "Kau cuma beli 2 bungkus aja, udah nggak usah beli di sini." Si pelanggan itu pun bilang, "Kalau aja warung sebelah nggak rame, nggak bakalan aku beli di sini." Mendengar hal itu, Pak Imam pun langsung curiga. Ternyata ada pedagang bakso yang baru buka di sana. Dia nyuruh anaknya buat ngecek dan bener dong warungnya itu rame banget karena penjualan itu bener-bener ramah dan juga baksonya enak. Pak Imam pun nyobain baksonya dan bilang, "Apa nih, bakso sampah kayak gini nggak enak juga." Tiba-tiba ada preman pasar yang lewat dan ngasih ide ke Pak Iman buat nampurin warung bakso sebelah dengan tanah kuburan biar baksonya nggak laku. Dia pun pergi ke dukun buat jampi-jampi tanah kuburan tersebut. Toko itu pun bener-bener sepi. Dan part 2, tukang bakso ini kena azab karena pakai pesugihan tanah kuburan. Jadi ternyata setiap orang yang lewatin warung ini, mereka tuh ngelihat kalau warung ini tuh tutup. Padahal sebenarnya warung ini tuh buka guys, tapi ditutupin sama pocong. Sementara di warung baksonya Pak Iman sekarang tuh udah bener-bener rame banget. Dia pun kasih uang ke preman pasar karena udah ngasih ide ke dia sebelumnya. Tiba-tiba ada kakek-kakek yang datang ke warung bakso saingannya Pak Iman. Jadi kakek itu kelaparan banget nih. Nah pemilik warung ini menyambut kakek itu dengan senang hati dan memberikan dia makan gratis sampai boleh nambah. Pas lagi makan, kakek ini tiba-tiba didatangin sama pocong. Tapi ternyata kakek ini bukan orang biasa. Terus kakek ini berdoa gitu kan, siapapun yang berbuat jahat kepada warung bakso ini akan kembali ke pemiliknya. Bener dong, si pocong ini balik ke warung Pak Iman. Nah warung bakso ini jadi rame lagi. Sementara di warung Pak Iman, baksonya itu jadi kayak bau basi gitu. Orang-orang pun jadinya muntah. Dan anak kecil yang ke situ pada nangis karena ngeliatin pocong. Sementara preman pasar ini diikuti oleh pocong sampai dia kecelakaan. Beberapa bulan kemudian karena Pak Iman rugi terus, akhirnya warung bakso Pak Iman pun bangkrut guys. Anak ini gak pernah sikat gigi seumur hidupnya sampai akhirnya. Jadi guys, awalnya ayah si Max ini pengen banget punya anak laki-laki. Tapi ibunya ini selalu ngelahirin anak cewek. Jadi mereka berdua ini terus berusaha untuk ngelahirin anak cowok. Nah pas ibunya berumur 40 tahun, ibunya ini hamil lagi. Dan pas dicek ke dokter, jenis kelaminnya itu laki-laki. Tapi karena ibunya udah tua, selama mengandung ibunya itu harus dirawat di rumah sakit. Dokter pun bilang kalau janinnya itu gak normal guys. Dikasih makan apapun gak mau berkembang gitu. Tapi pas sudah lahir awalnya normal. Tapi ya makin lama makin aneh. Ibunya bilang si Max ini bisa tidur 20 jam dalam sehari. Bahkan pas kakaknya mau gendong, baru digenggam tangannya aja, tangannya itu udah patah. Pas diperiksa ke dokter, ternyata si Max ini bayi yang
kekurangan kalsium. Jadi dia itu lemah dan tulangnya itu rapuh. Pas umurnya 3 tahun, giginya itu kan udah mulai tumbuh. Ibunya mau ngajarin dia cara sikat gigi, tapi pas disikat giginya itu malah hancur semuanya. Iya bener-bener rapuh guys. Dokter pun saranin kalau anak ini tuh nggak boleh sikat gigi, cuma pakai larutan aja. Dan tiba-tiba pas umurnya 15 tahun dilakukan pemeriksaan gigi di sekolah dan part 2. Part 2, anak ini nggak pernah sikat gigi seumur hidupnya. Jadi selama ini yang periksa giginya adalah dokter pribadi keluarga mereka. Jadi yang tahu penyakitnya ini kan cuma dokter itu dan juga keluarganya kan. Tapi tiba-tiba di sekolahnya itu ada pemeriksaan gigi gitu. Di situ dokter yang memeriksa sangat kaget dan bilang, kamu nggak pernah sikat gigi ya? Gigi kamu benar-benar kotor dan juga rusak. Dia langsung jawab, iya dok, kamu nggak pernah sikat gigi, tapi cuma pakai larutan aja. Karena aku punya penyakit kekurangan kalsium. Jadi tulang dan gigiku tuh benar-benar rapuh. Temennya yang dengar itu kaget kan. Dokter ini menyarankan dia untuk selalu ke rumah sakit untuk melakukan pembersihan gigi. Besoknya anak ini pun dijauhi oleh teman-temannya karena orang-orang udah pada tahu kalau dia ini nggak pernah sikat gigi. Ternyata temennya yang tadi itu sebarin ke satu sekolah. Dia benar-benar malu dan nggak punya teman lagi. Terus besoknya dia pun ke rumah sakit untuk melakukan pembersihan gigi. Setelah itu giginya itu benar-benar bersih. Bahkan sekarang ini dia udah pede buat senyum gitu. Mulutnya pun sekarang udah nggak bau lagi. Akhirnya temennya ini udah pada mau temenan lagi sama dia. Dan dia pun bilang, aku akan melakukan pembersihan gigi sebulan sekali. Cewek ini memiliki badan yang terkecil di dunia dan akhirnya jadi guys, cewek ini namanya Sarah, tingginya itu 1,2 meter. Pas masih kecil dia ini adalah orang yang paling imut dibandingkan teman-teman lainnya. Nah lama-kelamaan teman-temannya makin tinggi tapi dia nggak sama sekali. Dia ini benar-benar iri sama teman-teman yang lain. Dia nggak bisa pakai gaun cantik, cuma bisa pakai baju Mickey Mouse kayak gini. Nah dia pun suka sama seorang cowok. Dia pun langsung nembak cowok ini karena nggak kuat nahan lagi. Tapi sayangnya cowok ini malah nolak dia. Dia pun benar-benar sakit hati dan juga patah hati. Dia pun minta ke orang tuanya buat pindah sekolah. Awalnya orang tuanya nggak setuju, tapi dia tetap mohon-mohon gitu. Dia bilang dia udah capek dibully sekolahnya karena dibilangin pendek terus. Orang tuanya bilang tetap aja di sekolah baru kamu juga bakalan dibully kayak gitu. Nah tiba-tiba dia nemu robot internet yang kalau dipakai bisa kelihatan tinggi kayak gitu. Dia mohon ke orang tuanya biar dibeliin. Akhirnya dibeliin tuh dan dia pun pindah ke sekolah baru. Dan bener dong, di sekolah barunya dia nggak diajakin lagi sama temennya karena dia sekarang pun udah pakai badan robot gitu dan tingginya udah normal sekarang. Sampai akhirnya beberapa hari di sekolah itu dia suka lagi sama seorang cowok dan cowok itu juga suka sama dia. Makin lama mereka pun makin deket. Sampai suatu hari cowoknya ini ngajak dia berenang dan part 2 guys. Part 2, cewek ini memiliki badan terkecil di dunia. Nah pas cowoknya ajak berenang, cewek ini menolak guys. Karena ya dia takut ketahuan kan. Tapi yang namanya kebohongan tetap aja akan kecium. Nah pernah nih cowoknya ini nggak ngajak jalan karena cowoknya itu mau tanding bola. Nah dia pun santai nih di rumah. Tapi tiba-tiba cowoknya muncul dari jendela dan langsung ngajak dia jalan. Dia kaget dong karena posisinya dia lagi nggak pakai badan robotnya. Untungnya saat ini dia ketutupan dengan sofa. Jadi cowoknya nggak ngeliat badannya. Dia pun ketakutan dan bilang, oke, aku akan pergi sama kamu. Tapi kamu turun dulu dari situ ya. Di situ dia pun langsung pakai badan robotnya. Untungnya di sini dia belum ketahuan. Sampai akhirnya cowoknya ini kan ulang tahun terus ngadain party gitu. Nah dia lagi joget nih kan. Terus temen cowoknya ini nggak sengaja ngejagal kaki cewek ini. Dia jatuh ke banting dan badannya itu kelepas dari robot itu guys. Nah temen-temennya dan cowoknya tuh langsung shock melihat badan aslinya. Nah beberapa hari kemudian cewek ini langsung datangin cowok itu kayak tahu diri gitu. Dia bilang, aku tahu kok kamu nggak bakalan suka sama aku. Jadi kalau kamu mau putus ya udah nggak apa-apa, putus aja. Tapi si cowok ini ternyata nerima dia apa adanya. Tapi dia sedikit kecewa karena cewek ini bohong. Mereka pun baikan dan pacaran lagi. Malah sekarang cewek ini jadi influencer karena dia memiliki badan yang kecil, imut dan juga unik. Cewek ini sangat suka makan kecoa bahkan yang masih hidup sampai akhirnya. Jadi awalnya dia disuruh ibunya mencuri buat makan. Sampai suatu hari ibunya ini jatuh dari tangga dan ibunya itu lumpuh. Oleh karena itu bahan makanan mereka kayak habis gitu kan. Dengan gampangnya ibunya bilang, kalau kamu mau makan ya udah ambil serangga terus kamu masak aja. Akhirnya dia pun ambil serangga terus dipanggang gitu. Dan dia pun makan sama ibunya nih. Keenakan dong mereka, akhirnya keterusan makan serangga. Nah tiba-tiba ada orang yang ngambil dia nih kayak jadi pemerintahan gitu. Karena tetangganya ngelaporin kebiasaan anehnya dia. Ternyata guys, ibunya ini mengalami gangguan jiwa. Dan sekarang dia pun dipisahin sama ibunya. Dia juga nggak tahu sekarang ibunya di mana. Untuk mengobati kerinduannya, dia makan kecoa lagi nih. Tapi karena kebanyakan dia jadi sakit gitu. Tapi dokternya bilang, kau boleh aja makan kecoa asalkan kecoanya bersih. Nah sekarang dia jadi ternak kecoa di kamarnya. Tapi sayangnya dia bebasin aja kecoanya gitu. Akhirnya kecoa yang kecil masuk ke hidungnya dan nembus ke otak. Dia pun harus dioperasi. Nah semenjak dari itu dia udah nggak mau makan serangga lagi nih. Dia mau ngejalanin hidup yang normal gitu. Akhirnya dia pergi ke sekolah nih. Di sekolah dia pun ketemu dengan seorang cowok. Dia suka tuh, tapi tiba-tiba cowok tuh ngilang gitu aja. Dia pun frustasi banget. Akhirnya dia makan kecoa lagi. Dan part 2, cewek ini sangat suka makan kecoa bahkan yang masih hidup. Nah setelah cowok yang dia sayang itu menghilang, dia mulai nyari-nyari cowok itu. Dia nanya ke temennya kan, terus temennya bilang ya udah cowok itu emang pergi gitu aja. Dia bener-bener frustasi. Dia pun sampai cari ke semua rumah sakit,
Tapi ya tetap aja cowok itu nggak ada. Bahkan dia pun sampai nyari ke kantor polisi. Tapi tetap aja polisi bilang kalau cowok itu nggak ada kabar. Dia udah bener-bener putus asa, dia sangat sedih kan. Karena udah kehilangan pacarnya, akhirnya dia kepikiran buat nyari ibunya. Dia pun mulai cari tahu tentang ibunya. Tapi pas dia nyari tahu, ternyata ibunya itu udah lama meninggal. Jadi setelah dia pisah sama ibunya waktu itu, nggak lama kemudian ibunya itu langsung meninggal. Di situ dia makin sedih dan tambah hancur lagi. Karena dia ngerasa semua orang yang dia sayang itu ninggalin dia gitu aja. Akhirnya dia pun berniat untuk bunuh diri. Tapi tiba-tiba dia kepikiran lagi, dia nggak boleh berhenti di sini saja. Dia harus lanjutin hidupnya lagi. Akhirnya ya udah guys, cewek ini nggak jadi bunuh diri dan dia ngelanjutin hidupnya lagi.